Baik, kita akan lanjut di mengurutkan pecahan. Nah, mengurutkan pecahan berpenyebut sama dilakukan dengan membandingkan bilangan pecahan. Pecahan yang pembilangnya terkecil berarti nilainya lebih kecil dan sebaliknya. Kemudian kamu dapat mengurutkan pecahan dari terkecil atau sebaliknya. Jadi kita kalau mengurutkan pecahan yang penyebutnya sama berarti kita cuma lihat pembilangnya. Ini penyebut ya. Penyebutnya sama, kita lihat pembilangnya. Kita bandingkan. Semakin kecil pembilangnya, maka bilangan itu semakin kecil. Semakin besar pembilangnya berarti semakin besar. Oke, selanjutnya, jika pembilangnya sama, penyebutnya berbeda, misalkan pembilangnya ini, saya catat dulu ya. Kita catat dulu. Oke, kita mulai ya. Misalkan 6/8, 2/8, 5/8. Kita urutkan. Ini kan penyebutnya sama, 8. Berarti kita urutkan dari pembilangnya, kita bandingkan. Semakin kecil pembilangnya berarti nilainya semakin kecil ya. Nah, kayak apa? Jadi yang kita urutkan dari terkecil ke terbesar. Berarti 2/8, 5/8, 6/8 kalau penyebutnya sama. Bagaimana kalau pembilangnya yang sama, Bu? Gitu. Misalkan saya ambil contoh 1/6, 1/2, 1/5. Nah, ini pembilangnya sama ya. Di saat pembilangnya sama, kita akan lihat penyebutnya. Ini pembilangnya sama, kita akan lihat penyebutnya. Nah, kalau misalkan pembilangnya sama, penyebutnya berbeda, berarti kita bandingkan penyebutnya. Nah, membandingkan penyebutnya yaitu semakin besar penyebutnya, maka nilainya semakin kecil. Iya, semakin kecil. Berarti kita urutkan dulu dari terkecil ke terbesar. Berarti 1/6, 1/5, 1/2. Nah, diurutkan dari yang terbesar. 1/2, 1/5, 1/6. Ini diurutkan dari kecil ke terbesar. Ini diurutkan dari besar ke terkecil. Sampai sini paham ya? Jadi ini berbeda. Kalau misalkan penyebutnya sama, kita bandingkan pembilangnya. Semakin kecil pembilangnya berarti nilainya semakin kecil. Kalau misalkan pembilangnya sama, penyebutnya berbeda, semakin kecil penyebutnya berarti nilainya semakin besar, dan semakin besar penyebutnya maka nilainya semakin kecil. Seperti itu. Oke, sampai sini paham ya? Nah, kita akan mengerjakan yang penyebutnya dan pembilangnya berbeda. Penyebut dan pembilang berbeda itu kita bisa carinya kita samakan dulu penyebutnya, baru bisa kita bandingkan. Dan bisa juga menggunakan garis bilangan seperti ini. Nah, cara menggunakan garis bilangan seperti ini tuh yang ini. 1/5 untuk mencapai dengan 1 berarti 5/5 sama dengan 1. Kalau 1/3 untuk mencapai angka 1 berarti sampai 3/3. Begitupun 1/4 untuk mencapai angka 1 berarti 4/4. Jadi ini 1/5, 2 jadi ini semakin besar pembilangnya, semakin besar penyebutnya, maka nilainya semakin kecil kalau kita urutkan.
Ini 1/5, 2/5, 3/5. Ini 1/5 kita bandingkan 1/3. 1/3 cuma 2/3, 3/3 cuma 3 kali. 3 kali ya. Ini 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. Ini ada 4 kali. Ini di atas 5 kali untuk mencapai nilai 1. Nah, tapi kalau misalkan itu masih sulit, kita akan mencari cara kedua. Kita samakan penyebutnya. Oke, kita tulis dulu soalnya ya. Soalnya itu 3/5, 2/3, 1/4. Soalnya seperti ini. Nah, kita samakan penyebutnya. Nah, kita samakan dulu penyebutnya, berarti ini kita kali semua. 5 kali 3 berapa? 15. 15 kali 4 berapa? Kalikan bersusun. Kalau misalkan belum tahu, 15 kali 4. 5 dikali 4, 20, simpan 2. 1 kali 4, 4 tambah 2, 60. 60. Nah, hasilnya 60. Berarti kita cari dulu 3/5. Kita samakan penyebutnya ya. Kita kalikan 5 dikali 3 dikali 4 sama dengan penyebutnya kan 60. Oke. Nah, ini berapapun dikalikan di bawah berarti di atasnya juga harus dikalikan sama. Misalkan 3 ini ya, 3 ini kita masukkan. Di bawahnya dikali 3 berarti kita kali 3. Terus di bawahnya juga dikali 4 berarti kita kalikan 4. 3 dikali 3 sama dengan 9. 9 dikali 4 sama dengan 36. Nah, seperti itu. Jadi berapapun dikalikan di bawah, di atasnya juga harus kita kalikan sama. Oke, 2/3. Yang kedua kita cari 2/3. 2/3 karena kita mau samakan penyebutnya, maka kita kalikan 3 dikali 5 dikali 4. Seperti ini ya. 3 dikali 5 dikali 4. Ini karena kita kalikan yang di bawah sini, berarti di bawahnya juga kita kalikan 5 dikalikan 4 ya. Sama dengan 60. Nah, karena di berapapun dikalikan di bawah ini berarti di atasnya juga harus dikali. Jadi 2 dikali 5 dikali 4. 2 dikali 5 10. 10 kali 4 sama dengan 40. Sampai sini paham ya? Oke, kita cari 1/4. 1/4. Nah, kita samakan lagi penyebutnya. 4 nih dikali berapa? Dikali 5 dikali 3. Hasilnya 60. Berapapun dikalikan di bawahnya berarti di atasnya juga kita kali sama. Berarti 1 kali 5 dikali 3. 1 kali 5 dikali 3 15. 15/60. Nah, ini sudah hasilnya yang kita dapatkan. Berarti kita urutkan dulu. 3 mana yang paling besar? 15, 40 apa 36? Kita urutkan yang kita urutkan dari terkecil ke terbesar atau dari dari kecil ke terbesar. Oke. Karena tadi kita keluarkan dulu deh. 3/5 sama dengan 36/60. 2/3 sama dengan 40/60. 1/4 sama dengan 15/60.
60. Oke. Nah, kita akan urutkan. Ini kita sudah samakan, berarti kita urutkan dari yang besar ke terkecil. Nah, kita samakan. Nah, ini kan penyebutnya sudah sama semua. Kita lihat lagi pembilangnya, mana yang paling besar. Kita kan mau urutkan dari terbesar ke terkecil. Yang paling besar adalah 40. Berarti ini 2/3 dulu. Nah, terus terbesar kedua adalah 36, berarti 3/5. Terbesar ketiga adalah 15/60, berarti 1/4. Jadi kalau urutannya dari besar ke terkecil 2/3, 3/5, 1/4. Kalau dari terkecil ke terbesar berarti 1/5, 3/5, dan 2/3. Sampai sini sudah paham ya? Oke. Nah, nanti tugasnya saya kirim di Google Classroom. Terima kasih.